Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat sore, malam ya kan, atau siang atau mungkin pagi yang lagi nonton di Indonesia ataupun luar negeri ya kan. Selamat siang, sore, pagi, sobat seni rupa semuanya. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 1 minggu berlalu ya. Dari kemarin hari Jumat, terus sekarang hari Jumat lagi. Emang gak kerasa lah ya. Emang kalau siang-siang gini ataupun lagi liburan lah ya, itu kita enak banget kalau diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bikin semangat ya gak? Nah ini kalau misal buat yang nolep gitu kan di rumah yang gak lagi ngapa-ngapain, mending nonton podcast ini. Podcast apa? Ya apalagi kalau bukan the one and only Adam dan Hawa Semu episode kedua. Ya, oke. Itu tadi ada penonton bayaran ya. Tuh kucing saya lagi. Ini seperti yang aku udah janjiin minggu kemarin ya kan. Kalau di episode kedua ini itu kita akan bahas mengenai kurikulum baru. Ya, kurikulum baru ini mungkin buat anak-anak angkatan 19 sampai ke 21 ini yang masih menjadi suatu kebingungan ya. Kalian masih bertanya-tanya apa sih kayak perubahan kurikulum dan segala macam ini, terus efeknya bakal kayak gimana ke kalian semua. Nah, itu nanti akan kita bahas di podcast episode kedua ini. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung aja sambut kaprodi kita, yaitu Bapak Syarif Hidayat SSN MSN. Selamat apa nih? Selamat siang ya, selamat sore Bapak. Halo Adam. Ini gimana kabarnya Adam? Aduh, baik sekali Pak, baik. Ini kalau boleh jujur ya emang baik ya Pak. Bapak, apa kabar Pak? Aduh. Kabar baik Adam. Setelah 1 minggu ya Pak. Ini kita menghargai kedatangannya Bapak di sini. Walaupun podcast ini isinya kayak receh-receh sekali Bapak, saya maaf. Ini kalau saya ngomong sama dosen itu banyak nggak enaknya Bapak. Aku salah ngomong, bukan apa-apanya. Tapi Pak Syarif sehat lah ya. Alhamdulillah. Mungkin lagi ini Pak di kampus atau di rumah? Lagi di kampus. Lagi di kampus. Kondisi kampus sekarang lagi rame-ramenya ya Pak? Udah rame gitu? Saat ini belum terlalu rame. Tapi karena di semester depan ya kan, semester depan itu bakal lebih rame lagi ya pastinya Pak. Itu soalnya anaknya udah pada ngekosnya udah penuh banget kos-kosan di daerah sana tuh. Agak bosan berisik jadi berat, maaf. Ini kita langsung aja Pak, daripada mengulur-ulur waktu, karena kita bakal nemenin teman-teman yang lagi lihat live Instagramnya Hawa Semu ini. Kita akan menemani mereka selama 1 jam nanti dan membahas tentang mata kuliah yang diperbarui, kurikulum yang terbaru ya. Dari Bapak Syarif ini yang udah kita bahas minggu kemarin, namanya kurikulum yang baru ya 1.1, namanya itu, bisa dijelasin lagi nggak Pak Syarif? Oke. Jadi kurikulum, sebetulnya kurikulumnya itu masih kurikulum 2020. Cuman karena kita kan harus direview ya, kurikulumnya itu direview, terus kemudian juga harus ada yang namanya tuh PDCA gitu ya kalau di proses reviewnya itu. Jadi plan, do, action sama check gitu ya, PDCA gitu ya. Nah, di proses tersebut ternyata setelah dievaluasi kita perlu ada yang namanya perlu adanya restrukturisasi gitu ya. Restrukturisasi di sini memang perubahannya itu tidak major gitu ya, hanya perubahan minor saja. Nah, perubahan minor di sini sebetulnya tidak banyak yang merubah ya. Hanya ada beberapa mata kuliah yang memang dia posisinya pindah, terus kemudian juga ada yang berubah nama, ada juga yang memang bergabung gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga yang posisinya itu pindah dari semester awal tadinya jadi ke semester akhir, nah seperti itu. Nah, sebetulnya kalau dari sisi fungsinya sendiri sih, langsung ke fungsinya atau ada pertanyaan lainnya dulu, Dan?
Boleh langsung ke fungsinya dulu aja Pak. Kita Oke. santai-santai aja ngobrol di sini. Jadi kalau dari fungsinya sendiri gitu ya, si restrukturisasi ini tuh untuk memprovide yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka pun kampus Telkom ini terutama prodi seni rupa ini sudah menyiapkan yang namanya work ready program gitu ya. Nah, sebenarnya esensi dari work ready program itu sejalan dengan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Namun ternyata setelah perkembangannya ke sini gitu ya, Merdeka Belajar ini makin makin banyak pilihan gitu untuk mahasiswa. Sehingga si struktur kurikulum ini juga harus menyesuaikan gitu ya. Makanya disebutnya restrukturisasi kurikulum 2020 versi 1.1 ini gitu ya. Nah, nantinya itu kalau secara generalnya gitu ya, kalau kita lihat keseluruhannya. Nah, jadi yang dirubah itu posisi di kurikulum semester 6, 7 dan juga 8 gitu. Seperti itu ada. Oke, berarti lebih kayak pembaruan ini boleh dikatakan kayak mengikuti jalan apa ya, jalan atau arah dari programnya pemerintah yang MBKM itu atau gimana Pak? Misal karena mungkin karena adanya program MBKM ini datang di kampus gitu, jadi baru muncul apa namanya kurikulum baru seperti ini atau memang ini rencana awalnya Telkom sebelumnya udah ada. Kalau awalnya kan itu tadi namanya itu work ready program, nama programnya sendiri gitu. Nah, si work ready program ini awalnya itu di kurikulum 2020 itu kan disimpannya di semester semester akhir ya, 7 dan juga 8 gitu ya. Jadi ada work ready Oke. program 1 dan juga work ready program 2. Nah, itu kalau untuk susunan struktur kurikulum kita di awal nih yang punyanya Telkom. Nah, terus kemudian di 2021 kemarin kan ya, itu ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah, akhirnya kita juga harus menyesuaikan gitu si kurikulumnya. Jadi akhirnya ada Oh ya restrukturisasi berarti itu ya, kayak gitu. berarti memang ya benar ya mengikuti ya. Mm-mm. Ya dia mereka emang udah dari 2020 udah ada berarti. Nah, terus tadi ada yang namanya restrukturisasi mata kuliah. Nah, ini maksudnya kayak restrukturisasi mata kuliah itu saya sampai ini susah ngomongnya. Mungkin Bapak bisa jelasin ini restrukturisasi ini maksudnya kayak ada mata kuliah yang diubah namanya atau mungkin dihapus atau ditambahin lagi kalau dari jurusan seni rupa sendiri. Ya, jadi bukan restrukturisasi mata kuliah tapi namanya itu eh, restrukturisasi kurikulum. Jadi kurikulumnya bukan mata Oh, kuliahnya. kurikulumnya ya. Ya, jadi Kurikulum. struktur kurikulumnya yang memang dia diubah. Nah, seperti itu. Jadi Okay. sehingga berpengaruh ke mata kuliah. Nah, kayak gitu. Nah, di dalam kurikulum kan ada mata kuliah. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau kalau teman-teman sebenarnya kalau mau lihat lebih detailnya itu bisa ditanyakan ke dosen wali sebenarnya. Kebetulan kita di Prodi Seni Rupa kan lagi proses pengisian kartu rencana studi ya. Iya, Nah, iya benar Pak. nah minggu ini tuh lagi minggu pengisian kartu rencana studi gitu. Nah, lewat nanti bisa ditanyakan detailnya sebenarnya dengan dosen wali. Nah, kebetulan Masing-masing ya. saya sudah share juga ke dosen wali terkait detail per mata kuliahnya karena itu kan diskusinya harus satu persatu ya antara mahasiswa dengan dosen wali. Jadinya nanti tidak ada mata kuliah yang terlewat ataupun belum keambil gitu seperti itu. Jadi Ya, ada juga berarti yang ini ya teman-teman kayak masih apa ya Pak, belum kenal banget sama wali dosennya dan segala macam, jadi kayak takut untuk bertanya gitu. Jadi buat teman-teman di sini mungkin santai-santai aja ya kalau mau nanya-nanya gitu, bebas ya Pak. Mau nanya tentang mata kuliah dan lain-lainnya. Ini kan berhubungan sama pekerjaannya mereka. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir mau nanyain sesuatu itu karena emang kurikulum ini apa ya, masih belum, istilahnya masih belum tersampaikan sama mahasiswanya, benar Pak? iya. Ya makanya ini salah satu informasi juga lewat podcast ini gitu ya. Kebetulan kan Iya. teman-teman himpunan juga menyediakan fasilitasnya nih untuk prodi juga ini sebenarnya
apa namanya, informasi yang memang perlu gitu ya dan penting gitu loh untuk didapatkan sama mahasiswa semua gitu, terutama mahasiswa prodi seni rupa, seperti itu dan. Ya, mungkin nanti saya dari Hawa Semunya sendiri itu setelah podcast ini bikin kayak visioner gitu. Nanti bisa langsung dijawab buat kalian yang kayak misal dosen takut sama dosen walinya gitu ya, malu-malu sama dosen walinya buat nanya-nanya. Nanti misal Hawa Semu bikin kuesioner seputar mata kuliah yang baru ini. Oke, kurikulum restrukturisasi kurikulum. Aduh, saya nggak tahu ya, nggak tahu hari ini kok di ini. Apa ya, Pak ya? Restrukturisasi kurikulum. Ini berarti seperti yang saya bilang tadi, ini bakal pengaruh dengan yang namanya mata kuliah. Nah, mungkin kalau dari Bapak sendiri minggu kemarin udah pernah bilang ada yang namanya mata kuliah ekivalensi ya, karena berubah nama terus pindah semester dan lain-lain. Nah, ini kalau pertanyaan dari saya, siapa aja yang bakal kena dampaknya, terus ekivalensinya itu, ekivalensi yang ada di mata kuliahnya itu bentuknya apa aja? Oke. Jadi kalau kita lihat ya, si ekivalensi ini sebenarnya yang paling terdampak itu sebenarnya angkatan 2019 dan 2019, 2020 saya ya. Sama angkatan 2021 pun kena sedikit, tetapi karena mereka kan baru semester 1 dan 2 ya. Nah, tetapi kalau ininya sendiri sih, proses itunya karena ada pergeseran itu juga akan tetap terdampak gitu ya di 2021. Yang memang tidak terdampak dan smooth itu ya angkatan 2022 karena mereka masuk strukturnya sudah ada ya, sudah struktur baru gitu ya, sudah berjalan. Nah, kalau yang ini kan mereka yang angkatannya Adam gitu ya, 2019, 2020 itu kan kemarin udah dapat kurikulum 2020 dan udah berjalan hampir 2 tahun ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini sebenarnya ada kabar baik sebenarnya, Dam, terutama buat teman-teman yang memang masuk ke seni rupa itu yang memang rada kurang seneng dengan mata kuliah menggambar nih, ya kan? Nah, waktu itu kan ada informasi nih ya, katanya menggambarnya sampai 4 semester loh di seni rupa gitu kan ya. Nah, dengan restrukturisasi ini juga ada satu kabar gembira sebenarnya, karena kita coba review juga, ternyata di semester 3 dan 4-nya ini kita coba review supaya dikurangi bobot untuk menggambarnya gitu ya. Jadinya untuk mata kuliah di semester tersebut nanti diubah gitu ya menjadi yang lebih ke fungsi dari si menggambarnya gitu ya, dan menggambarnya mungkin nggak terlalu yang harus luar biasa banget realis, nggak juga gitu ya. Jadi lebih ke fungsi penggunaan dari si gambar gitu ya. Kayak contohnya misal di semester 3 itu, kalau sebelumnya ya ada yang namanya mata kuliah menggambar anatomi manusia gitu ya di semester anatomi ada Pak. Anatomi manusia. Nah, itu sekarang mata kuliah itu jadi berubah, namanya itu jadi ilustrasi dan storyboard gitu ya. Nah, kita tahu kan ya kalau storyboard ini dipakai banget nih terutama buat teman-teman yang di fotografi, film dan multimedia gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya untuk peminatan lainnya, baik di intermedia, di lukis juga. Karena sekarang itu lukis nggak cuman yang menggambar 2 dimensi, bisa aja melukisnya pengen ada yang sesuatu yang beda gitu, yang lebih artsy banget, yang lebih seni rupa banget gitu ya. Akhirnya ditambahin yang namanya performing arts gitu ya. Nah, performing art itu kan perlu yang namanya storyboard gitu ya dalam proses penyampaiannya. Jadi perencanaannya itu harus perencanaannya dengan baik gitu kan, seperti itu dan kayak gitu. Terus di semester berikutnya ya ada yang namanya menggambar ilustrasi kontemporer gitu ya. Waktu itu kan bobotnya lebih ke kayak aduh menggambarnya sampai 4 nih. Nah, kalau sekarang bobotnya lebih ke bagaimana sih membuat ilustrasi kontemporer gitu ya. Nah, jadi di semester 4 gitu ya. Kalau sekarang namanya jadi ilustrasi kontemporer kayak gitu.
Oke, itu berarti lebih ke penerapannya ya apa peminatannya. Benar Pak. Betul, betul. Ya, peminatannya lebih general. Dan mungkin ini kalau saya sendiri itu ada kebingungan. Misal kemarin kebetulan saya juga ada perwalian Pak, jadi penjelasan tentang hal-hal seperti ini. Hmm. Ada beberapa singkatan yang mungkin saya ini nggak tahu sama teman-teman nggak tahu ya. Mungkin ada yang namanya kayak MKKP, terus ada MKWK, ada MKWU. Nah itu tuh apa sih Pak? Nah, jadi struktur kurikulum itu kebagi nggak hanya kurikulum prodi aja gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada juga yang namanya mata kuliah wajib prodi gitu ya, mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah wajib universitas, terus kemudian mata kuliah merdeka belajar dan mata kuliah pilihan prodi. Sebenarnya kalau dulu tuh cuma 3 macam gitu ya, mata kuliah pilihan prodi, mata kuliah wajib prodi, sama mata kuliah mata kuliah universitas sama mata kuliah umum lah ya. Nah, kalau sekarang tuh ada yang namanya wajib kurikulum, ada yang namanya merdeka belajar gitu loh. Nah, itu tadi kan restrukturisasi ini kan fungsinya buat memprovide yang namanya merdeka belajar. Makanya di Universitas Telkom sekarang ada yang namanya mata kuliah merdeka belajar. Pertanyaannya gini, harus diambil nggak Pak? Jawabannya adalah itu pilihan, Adam. Jadi mata kuliah wajib prodi namanya wajib, berarti harus diambil tuh, Dam. Itu bobotnya itu ada 100 SKS. Mata kuliah wajib prodi itu ada 100 SKS. Nah, untuk bisa lulus jadi sarjana di seni rupa Universitas Telkom gitu ya, di prodi seni rupa. Nah, itu totalnya itu 144 SKS. Nah, yang 44 SKS inilah yang memang bisa teman-teman pilih gitu ya. Mau tetap ngikutin jalur regulernya kurikulum gitu ya di prodi seni rupa ataupun mau ambil jalur lain. Nah, ini yang disebut merdeka belajar tuh di sini ada. Jadi 44 SKS inilah nanti pilihan buat mahasiswa, buat teman-teman menentukan pilihannya nih, pengen kuliah di luar negeri, pengen magang bersertifikasi, pengen ikut studi independen, pengen ikut kuliah kerja nyata gitu ya, terjun ke lapangan, ke masyarakat langsung. Ada juga yang mengajar gitu ya, apa namanya, mahasiswa mengajar gitu ya nama programnya. Ada juga banyak program lainnya yang memang di-provide tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga yang bersama BUMN kayak gitu ya. Teman-teman bisa kerja di seluruh BUMN di Indonesia. Bahkan juga bisa itu ya student exchange gitu ya. Bisa pertukaran belajar dengan mahasiswa di luar negeri gitu ya, seperti itu. Ada satu mahasiswa nih yang lolos dari prodi seni rupa, Rizky ya kalau nggak salah namanya, yang apa namanya lolos dan kuliah di Inggris nanti. Jadi 1 semester ini bakal kuliah di Inggris gitu, kayak gitu. Oke, itu semua emang pilihan-pilihan dari MBKM gitu ya Pak? Betul, nah itu pilihan namanya Merdeka Belajar itu. Jadi 44 SKS tuh bobotnya. Bahkan kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya bobotnya itu cuman sekitar 38 kalau nggak salah. 38 sampai 40 SKS nih. Jadi anggapnya tuh dua semester gitu ya. 1 semester itu 20 SKS Dam. Jadi kalau dua semester tuh 40 SKS-an lah gitu. Nah, di seni rupa kita siapin 44 SKS nih buat mahasiswa milih gitu loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya kurikulum kita udah sedemikian diaturnya gitu dah. Oke, waduh emang MBKM itu emang banyak banget. Sebenarnya kita kalau nggak tahu ya ini saya aja atau sama teman-teman juga, tapi udah tahu kayak ada program MBKM tapi kita memang kayak kurang informasinya aja sih Pak, kayak gini-gini ini. Jadi yang anak 19 sekarang ya cuma ngikutin kurikulum lah bisa dibilang kayak gitu Pak. Oke, mungkin itu informasi yang benar-benar bermanfaat banget buat kita semua itu. Jadi ini kan ada lagi nih Pak satu, itu efek dari kurikulum yang baru ini 1.1, kurikulum 2020 1.1 itu mengubah nama-nama mata kuliah. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung ini Pak, bisa disebutin atau dijelasin mungkin ada beberapa nama mata kuliah yang diganti gitu Pak.
Soalnya banyak yang bingung juga mereka itu, ini semacam, oh mata kuliah ini saya belum ngambil sebelumnya, terus kok tiba-tiba ada mata kuliah ini gitu, ini saya harus ambil apa enggak. Nah kan banyak pemikiran anak yang kayak gitu kan Pak. Bisa disebutin atau dijelasin itu Pak mata kuliahnya? Oke, jadi kalau untuk detailnya ya, Adam mungkin nanti Adam sama teman-teman semua itu bisa minta ke dosen wali ya, karena saya juga sudah Ya, share untuk filenya gitu ya, untuk file dari study plan dan juga ekivalensi. Tapi akan berarti saya sudah bahas, di-share ya? hmm, Di-share. saya akan bahas untuk beberapa lah ya, tidak semuanya ya, karena ini cukup banyak. Jadi Ya boleh. untuk kayak gini deh, yang udah pernah ambil sejarah seni rupa Indonesia sama sejarah seni rupa dunia nih ya. Kalau dulu itu nih Dam di 2020 tuh. Jadi sejarah seni rupa Indonesia tuh 2 SKS, terus sejarah seni rupa dunianya juga 2 SKS. Nah, itu posisinya ada di tingkat 4 Dam posisinya. Nah, sekarang itu tuh di merge, dia ngegabung nih si mata kuliah ini karena bahasannya itu tentang Indonesia dan juga dunia gitu ya. Tadinya dipisah gitu ya, cukup panjang luas gitu selama 16 pertemuan gitu ya. Nah, sekarang itu kita coba ringkas, jadi cuman 8 pertemuan untuk Indonesianya gitu ya, 8 pertemuan untuk dunianya. Nanti ya seperti itu dah contohnya. Ini salah satu contohnya. Oke. Nah, jadinya si mata kuliah itu di merge. Keuntungannya apa? Saat kita merging mata kuliah tersebut, kita jadi punya slot mata kuliah lain yang memang benar-benar kita butuhkan, yang memang kita review di kurikulum sebelumnya itu kayaknya memang butuh dan memang belum masuk waktu itu. Contohnya, sekarang itu mata kuliah ada yang namanya mata kuliah seni rupa kontemporer gitu ya. Nah, pertanyaan gini, seni rupa kontemporer itu kan nama baru tuh ya. Nah, pertanyaan ekivalensinya sama apa nih? Itu ekivalensinya sama sejarah seni rupa dunia gitu. Nah, buat teman-teman angkatan 2019 yang memang pernah ambil sejarah seni rupa dunia nih ya, itu ekivalensi dengan mata kuliah seni rupa kontemporer. Jadi nggak perlu ngambil dah, nggak perlu ambil nih mata kuliahnya karena sudah pernah ambil sejarah seni rupa dunia. Nah, makna dari atau maksud dari ekivalensi adalah nama mata kuliah yang memang terekivalensi, nilainya sudah ada, nanti akan muncul di mata kuliah yang baru tersebut, kayak gitu. Jadi nggak perlu ambil lagi. Jadi kode mata kuliah yang lama nanti akan bertemu dengan kode yang baru dan muncul nilai dari kode lama tersebut. Itu yang dimaksud dengan ekivalensi. Ekivalensi itu mata kuliah yang pernah diambil tidak perlu diambil lagi karena dia akan terbaca, terdeteksi dengan kode atau nama mata kuliah yang baru di versi 1.1. Itu yang dimaksud dengan ekivalensi gitu dan kayak Ya, gitu. berarti kayak perubahannya itu nggak benar-benar drastis banget ya Pak. Hanya Enggak, saja ini sebetulnya itu enggak. ya itu seperti tadi ekivalensi ya namanya itu. Jadi lebih ke ini lebih cocoknya namanya itu kayak gini gitu ya Pak. Kalau bisa dibilang Iya. Sama bobot namanya itu. materinya juga Dam. Jadi kayak waktu itu kan Dan tambahan kayaknya materinya juga ya nanti ya. jadi diperkaya lagi nih materinya karena kan mata kuliah wajib prodi apalagi sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari struktur kurikulumnya kuliah di prodi itu semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi semua pengetahuan yang memang dibutuhkan nanti di industri terutama nanti mungkin kalau yang ambil MBKM mulai dari semester 6 itu udah didapatkan dari semester 1 sampai 5 dengan 100 SKS itu. Kayak gitu. Nah, jadinya makanya kita juga butuh mata kuliah baru di mana mata kuliah tersebut juga memang harus terupdate dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Kayak gitu, Dam. Siap-siap. Oke, jadi agak paham lah ya sama sama ini. Tapi mungkin kalau dari anak-anak sendiri itu emang masih ada yang dibingungin, berarti tinggal ditanyain ke wali dosen masing-masing ya, dosen wali masing-masing. Nggak usah takut. Terus dari Hawa Semu ini juga nanti bakal ada macam kuesioner bagi kalian yang masih bingung ini itu apa dan itu apa. Oke, Pak, ini saya mau nanya lagi. Mungkin kalau dibilang ini deh, tadi kan ekivalensi, sekarang mungkin perbedaan dari mata kuliah wajib dari kampus ataupun dari universitas gitu ya Pak, sama mata kuliah yang dari prodinya itu bedanya apa? Mata kuliah ini apa? Wajib prodi dengan mata kuliah
universitas ya. Iya, seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau saya sebut pasti pada ngeh deh. Bahasa Indonesia, terus kemudian Iya, agama. Nah, itu mata kuliah wajib itu yang kurikulum kampus ya, gitu. belum Ya, ya? nah itu yang wajib Oke. kurikulum sama wajib universitas kayak gitu Dam. Itu kode apa namanya? Daftar-daftar mata kuliah. Terus ada juga mata kuliah universitas nih kayak literasi teknologi, terus kemudian juga literasi data. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang memang telkom banget lah gitu loh kayak gitu. Jadi, itu mata kuliah universitas Dam kayak gitu. Nah, sekarang posisinya mata kuliah tersebut itu ada di semester 6, 7, 8. Kayak misalkan mata kuliah kewarganegaraan nih. Kalau dulu kan ada di tingkat 1 ya. Nah, sekarang tuh mata kuliahnya Ya, ada di tingkat 4. Terus juga ada juga mata kuliah bahasa Inggris nih. Kalau dulu kan di semester 1 ya di awal. Nah, sekarang tuh bahasa Inggris di semester akhir nih. Jadinya itu porsinya bisa diambil kalau punya kelebihan SKS ataupun memang nantinya bisa dikonversi untuk yang namanya Merdeka Belajar kayak gitu. Karena kan bahasa Inggris sudah sering belajar kan dari SD bahkan ya SD, SMP, SMA betul. gitu ya. Kayak gitu. Jadi sifatnya juga reminding gitu ya kalau yang bahasa Inggris itu gitu kan seperti itu. Mengingatkan lagi mata kuliahnya. Kayak gitu. Nah, Ya, ini kan ada pertanyaan lagi, Pak. mm-mm, Jadi ada yang namanya mata kuliah itu seni dan teknologi. Nah, mm-mm, ini semisal ada anak 2020 yang sekarang semester 5 ya. mm-mm. Nah, itu apa mereka sebaiknya ambil mata kuliah tersebut di semester di semester 1 itu untuk melengkapi EKS sampai 144 atau nunggu nanti? Oke. Oke ya. Jadi kalau kita lihat kan gini ya, berarti kan gini di Telkom University ini kan ada yang namanya sidang tingkat ya Dam ya. Ada sidang tingkat Ya, Pak. 1, sidang tingkat 2 sampai dengan sidang tingkat 4. Nah, posisi mahasiswa semester 5 ini kan berarti lagi jalan di tingkat 3 sebenarnya. Udah lulus tingkat 1 2 dong, angkatan 2020 ya. Semester 5, berarti kan semester 1 sama 4-nya itu udah lulus. Nah, sekarang ada namanya mata kuliah seni dan teknologi. Nah, ini kita lihat nih Dam, seni dan teknologi ini kalau kita lihat di daftar ekivalensi, dia itu asalnya apa nih ya? Nama mata kuliahnya ternyata dulunya di kurikulum 2020 nih itu namanya seni video dan dia ada di tingkat 3 dan Oh, memang oke. itu tuh memang diambil harusnya sama teman-teman 20. Nah, 2020. Nah, tetapi karena sekarang terkena yang namanya versi 1.1 ini, seni video ini jadi berubah nih. Jadi mata kuliah namanya seni dan teknologi. Nah, seni dan teknologi ini posisinya ada di semester 1, di tingkat 1 ya. Nah, pertanyaannya itu tadi kan gimana ambil semester 1 atau gimana gitu ya. Nah, karena kita ada sistem namanya sidang tingkat gitu ya. Sebetulnya kita lihat kondisinya deh. Kalau misalkan kondisinya bisa diganti dengan mata kuliah pilihan, lebih baik ambil mata kuliah pilihan. Kenapa? Karena mata kuliah pilihan itu bobotnya lebih gede dibandingkan kita ambil seni dan teknologi. Dan seni dan teknologi ini kan posisinya di semester 1 kan ya. Dan ini untuk mahasiswa baru sebenarnya, untuk mahasiswa 2022 nanti gitu loh materinya. Dan ini bisa jadi kalau teman-teman tuh udah dapat sebenarnya gitu. Makanya disarankan mending ambil nanti aja di semester 7 untuk ambil mata kuliah pilihan kayak gitu. Tapi misal ada yang pengen ngambil duluan gitu, berarti masih boleh ya, Pak? Ambil duluan maksudnya udah pernah ambil seni videonya. Kalau mau ngambil, maksudnya belum belum ngambil sama sekali, jadi ngambil di semester itu juga gitu. Kan kondisinya udah lulus tingkat dan kalau udah lulus tingkat itu kan mata kuliahnya nggak bisa diklik nanti pas perwalian online-nya. Kan itu Oke, ada berarti posisinya ada di berarti udah semester ini ya, 1. yang tadi sidang tingkat itu ya, Pak ya? Betul. Nah, yang disebut dengan sidang Oke, tingkat berarti 1 berarti kalau sudah kalau ditutup. ini kalau Adam ingat kan kalau perwalian ya di Gracias nih tingkat 1 dan 2 tuh biasanya udah nggak ada Ya, tombolnya kan. ada Bang. Nah, jadinya yang bisa dibuka cuman yang tingkat 3 aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sidang tingkat tuh gitu sifatnya ngunci. Jadi tombolnya tuh pasti nggak akan bisa diklik. Nah, akhirnya apa solusinya? Ya sudah daripada kita ngebatalin sidang tingkat kan repot tuh ya. Mendingan juga kita ambil mata kuliah pilihan dengan bobot yang memang lebih gede. Ya, mata kuliah pilihan tuh kan di 3 SKS kayak gitu. Seperti itu dan contohnya Oke. ya.
Ya mungkin tadi kan ya penjelasan tentang kurikulum baru. Kita mungkin kilas balik dulu ya Pak tentang MBKM. Nah, MBKM mungkin ada anak-anak yang baru tahu MBKM itu apa, bisa dijelasin nggak Pak? Oke. Nah, MBKM sendiri kan kalau dari kepanjangannya gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka gitu ya. Ya. Nah, jadi mahasiswa sekarang merdeka nih. Merdeka di sini dalam artian teman-teman tuh bisa milih nih, bisa milih gitu ya program yang memang dipengenin banget nih, kayak saya tuh sebenarnya di prodi seni rupa, tapi saya pengen belajar yang lain gitu ya. Saya pengen belajar, misalkan tiba-tiba bisa pengen belajar keuangan gitu, manajemen, akuntansi gitu ya. Nah itu bisa pilih tuh ke kampus lain yang memang bisa dapetin mata kuliah-mata kuliah yang dibutuhin gitu ya, kayak gitu. Kenapa? Karena nantinya bisa ikut program yang namanya mungkin pertukaran apa ya, pertukaran mahasiswa ya, kayak gitu yang di Indonesia-nya ya, gitu. Pak. Tapi dia itu jadi masih di Indonesia tuh. Pokoknya ada programnya deh dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud tuh nyediain beberapa program kegiatan gitu ya. Lebih kurangnya ada 8 kegiatan gitu loh, seperti itu di program MBKM ini. Nah, sekarang yang sudah berjalan aja ya, saya ceritain yang udah berjalan nih di Seni Rupa nih ya. Nah, di Seni Rupa sendiri yang udah berjalan selama 2 tahun ini yang ikut MBKM itu di program yang namanya MSIB gitu ya, magang bersertifikasi dan studi independen bersertifikasi juga. Dan juga kalau itu programnya sama eksternal ya, diadain sama Kemendikbud gitu ya. Salah satunya tuh. Jadi semuanya ada 8 tapi salah satunya itu. Nah, nanti teman-teman bisa searching deh, googling gitu ya, coba cari yang namanya MBKM Kemendikbud gitu ya. Nah, nanti tuh di situ langsung kebuka deh, ada bahkan kita juga bisa daftar langsung, teman-teman bisa daftar kalau memang waktunya pas saat pendaftaran ya. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lagi buka websitenya, di dalamnya ada apa aja sih gitu ya. Di situ juga ada cara bagaimana kita registrasi, bagaimana cara mahasiswa juga ngelacak, ngedetek apa namanya data-datanya kayak gitu. Terus juga kita bisa tahu programnya nih, kayak sekarang gitu ya. Program yang lagi dibuka itu ada yang namanya kampus mengajar. Nah, itu tadi yang saya jelasin ya, kampus mengajar. Ada juga yang namanya magang, ada yang pertukaran mahasiswa merdeka, ada yang proyek kemanusiaan, ada wirausaha merdeka. Terus tadi yang udah dijelasin ya, studi independen, terus kemudian juga magang bersertifikasi gitu ya. Terus ini juga Indonesia International Student Mobility Award gitu ya. Nah, ini yang memang program-program yang memang diadakan gitu sama pemerintah saat ini gitu. Nah, kalau ini memang programnya itu sifatnya eksternal ya, dari luar kampus. Dan teman-teman memang harus terus pantengin nih websitenya gitu, seperti itu, supaya tahu program-programnya, kapan dibukanya, kapan pendaftarannya, butuh berkas apa saja, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang internal apa ada? Jawabannya ada. Jadi MBKM internal juga ada gitu ya. MBKM internal di kita di Universitas Telkom itu ada yang namanya Work Ready Program. Itu tadi, Work Ready Program itu sama setara dengan yang namanya Merdeka Belajar. Di dalamnya ada apa saja, siapa aja penyelenggaranya. Nah, penyelenggaranya itu ada yang namanya Bandung Technoplek tuh, BTP. Teman-teman kalau misalkan yang udah onsite ke kampus, coba deh ke belakang gitu ya, ke gedung deket Keong, Telkom University Convention Hall ya, TUCH ya. Nah, di belakangnya itu ada yang namanya BTP yang ada kayak mercusuarnya ke atas gitu ya sih. Nah, itu tuh BTP. Nah, Bandung Technoplek namanya. Nah, si Bandung Technoplek ini ngadain yang namanya Work Ready Program. Di dalamnya ada yang namanya internship, terus kemudian juga researchship, terus kemudian juga ada yang namanya entrepreneurship gitu ya, jadi seorang wirausaha. Nah, mata kuliahnya apa saja? Nah, mata kuliahnya sudah disiapkan sama Bandung Technoplek. Nah, kenapa si kurikulum versi 1.1 ini memprovide yang namanya MBKM? Jadi kalau dulu tuh memang agak rumit gitu ya. Rumitnya kenapa? Karena si mata kuliahnya itu belum dapat, semua mata kuliah wajib prodi belum didapat nih sama mahasiswa. Nah, berbeda dengan kurikulum 2020 versi 1.1 ini, mahasiswa kan sudah mendapatkan gitu ya, terutama yang sudah lewatin semester 5,
itu udah dapat mata kuliah wajib prodinya nih 100 SKS. Sehingga sisanya 44 SKS di semester 6, 7, 8 itu bisa diambil untuk program-program itu tadi, bisa program magang, MBKM, bisa program yang namanya WREP, bisa program yang namanya KKN tematik. Nah, yang kemarin sudah terselenggara dan cukup baik, saya yakin juga teman-teman bisa tanya deh yang 2019 gitu ya. Kayak misal ada deh yang ikut tim KKN tematik bersama saya, sama Bu Cucu, sama Pak Iqbal gitu ya. Kita ikut ke Sumedang tuh, berbagai tempat wisata kita ke sana buat apa? Buat riset dan juga menyelenggarakan yang namanya kuliah kerja nyata tematik budaya. Nah, kita mengembangkan budaya di Sumedang nih. Untuk apa? Untuk kita buatkan yang namanya berbagai macam modul yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran mahasiswa ataupun siswa seperti itu. Itu salah satu programnya nih yang diadakan di internal gitu. Program lainnya juga ada yang namanya program REP gitu ya, work ready program itu tadi yang udah dijelasin. Banyak nih sebenarnya. Jadi nanti tinggal milih aja, kan udah merdeka Dam nih. Karena saking merdekanya teman-teman tuh bisa banyak opsi nih untuk bisa masuk di 44 SKS itu. Kayak gitu ada. Oke, ini informasinya benar-benar banyak banget dan pastinya bisa insya Allah diserap sama teman-teman yang lain ya. Misal yang nggak bisa diserap, ini deh kalian coba cari namanya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, dan di situ udah banyak program-program yang tadi Pak Syarif sebutkan. Tadi ada magang, terus ada KKN tematik, ada kampus ajar, terus ada pertukaran mahasiswa juga, studi independen dan lain-lain. Itu bisa kalian ulik. Berarti lebih ke angkatan 2020 sampai 2021 ini ya Pak ya, teman-teman. 19 masih bisa sih Dam. 19 masih bisa ya. Tapi semester ini terakhir sih. Karena kan semester depan udah mau tugas akhir ya. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir untuk ikut yang namanya program-program ini nih. Dan pendaftarannya udah dari semester-semester kemarin sebenarnya gitu ya. Kayak contohnya yang memang baru dibuka tuh yang magang MSIB ini baru kemarin, peminatnya belum banyak nih dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya cukup banyak. Ada sekitaran 4 sampai 5 mahasiswa yang lolos gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti mantengin terus deh yang namanya ini ya si website ini atau Instagramnya BPUPLS Telkom University. Nah di Instagramnya itu nanti ada kesempatan buat teman-teman buat lihat nih, kayak biasanya di remind gitu sama BPUPLS gitu ya. BPUPLS itu yang memang mengurusi masalah-masalah ini ya, perkuliahan di luar program studi gitu ya, seperti itu. Oke. Dan misal yang tadi program dari kampusnya itu bisa ke BTP ya Pak? BTP berarti websitenya apa ya Pak? Kita BTP soalnya kalau ngelihat gedungnya itu mirip gedung Avengers Pak, kalau teman-teman bilang itu. Ya, gedung Avengers yang mirip, ada kayak tiang tingginya itu. Nah itu BTP namanya. Kalau BTP itu ada di websitenya ya Pak? Ada btp.or.id. Nah, bisa dilihat di situ juga. Saya juga pernah ngulik-ngulik di situ dan ya emang banyak. Dan waktu kemarin bulan apa ya Pak? Pokoknya pertengahan atau awal 2022 kemarin emang ada penyuluhannya. Terus buka pendaftaran juga sih kalau saya kemarin itu. Betul. Dan udah banyak juga yang daftar teman-teman, dan dari dosen sendiri juga bisa kayak ngajuin proposal untuk bikin penelitian ya Pak? Iya. Kalau dari dosennya sendiri ke BTP gitu. Ya, jadi namanya ide apa ya namanya nama programnya gitu ya. Jadi dosen yang punya ide berbagai hal gitu ya, yang terutama yang kaitannya sama teknologi gitu ya. Itu tuh muaranya nanti bisa jadi startup ya Dam ya. Nah itu tuh bisa ngajuin proposal nih ke BTP. Jadi yang nanti bisa programnya ke Merdeka Belajar ini. Kayak misalkan nanti pas risetnya itu dan sampai jadi si ide ini gitu ya, gagasan ini. Nah nanti itu akan direalisasikan tidak hanya
dosennya, tetapi dengan mahasiswa yang ikut terlibat di program tersebut. Jadi buat mahasiswa yang memang senang riset dan kemampuannya memang dibutuhkan gitu ya sama dosen tersebut, dan nanti bisa direalisasikan. Contohnya ada salah satu dosen di seni rupa juga yang memang punya ide tuh yang namanya kayak lelang karya gitu ya. Nah itu tuh mau bikin aplikasinya tuh. Nah yang namanya aplikasi kan butuh engine-nya ya. Kayak user interface, user experience, terus kemudian juga konten-kontennya dan seterusnya gitu ya, sampai ke tampilan visualnya. Nah berarti kan itu dibutuhin beberapa program studi tuh yang memang bisa disupport oleh mahasiswa dari ide dosen tersebut. Nah seperti itu. Nah rewardnya buat mahasiswa apa? Saat mahasiswa ikut program ini berarti si mahasiswa tersebut tercatat ikut program yang namanya WRAP gitu ya. Nah, si WRAP ini WRAP ataupun MBKM ya. WRAP ataupun MBKM ini nanti dapat reward tuh. Rewardnya bisa sampai 20 SKS loh. Jadi misalkan di semester 6 gitu ya, itu ngambil tuh. Nah, nanti rewardnya itu bisa dikasih reward sebesar 20 SKS gitu, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, Pak, mungkin gak sih kalau misalkan saya udah ternyata di dalam semester tersebut ada yang udah saya ambil, terus si mata kuliahnya kan udah lulus, kan nggak mungkin dong itu dikonversikan. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, dengan sekarang kurikulum 2020 versi 1.1 ini kita sudah lebih fleksibel lagi, karena ada yang namanya mata kuliah Merdeka Belajar. Mata kuliah tersebut nanti yang akan mengisi kekosongan mata kuliah untuk reward dari 20 SKS itu. Seperti itu. Misalkan ternyata setelah dihitung ada 4 SKS nih yang memang sudah pernah diambil gitu ya. Nah, itu bisa diisi sama yang namanya mata kuliah Merdeka Belajar. Itu salah satu contoh kasus ya. Kayak gitu. Ya, syukur-syukur kalau nanti sebenarnya saat udah benar-benar berjalan si versi 1.1 ini, nanti semester 6 itu udah bungkusan aja, udah bungkusnya yang diambil di semester 6 itu akan buat MBKM, semester 7 juga buat MBKM kayak gitu. Atau buat FREP gitu ya, buat program-program itu. Seperti itu, Dan. Oke, berarti nanti bisa dikatakan kalau misalnya kita ikut yang tadi di BTP itu ya Pak, bakal ada semacam mata kuliah yang sama dengan di jurusan kita atau enggak? Jawabannya beda enggak. Itu berarti kalau misal kayak gitu manage-nya itu gimana Pak? Kan gini, di sana kan belajar gitu ya. Mata kuliah tertentu ya, misalkan ada inkubasi mata kuliah tentang bisnis, mata kuliah tentang manajemen, mata kuliah tentang apa misalkan ya, yang memang dibuka sama program tersebut gitu ya, Adam ya. Nah, nantinya di mata kuliah nanti di seni rupanya ngambil apa? Di seni rupanya ngambil yang memang mata kuliah yang ada. Nah, jadi nantinya sistem konversi gitu, sistem konversi itu jadi udah lulus nanti di BTP, mata kuliah tersebut yang memang dikontrak di semester tersebut akan masuk nilainya ke dalam mata kuliah yang dikontrak di seni rupa kayak gitu. Jadi nanti sistemnya tuh sistem konversi, nanti yang dikontrak di semester itu nilainya akan dikonversikan ke dalam mata kuliah yang diambil di dalam semester yang sedang dikontrak di semester berjalan tersebut kayak gitu, Dan. Oke. Berarti semacam benar ya dikonversi, atau misalnya kalau kita di BTP ini udah mata kuliah ini berarti nggak usah ngambil lagi ya Pak di mata kuliah kampusnya itu? Nggak usah, karena nanti muncul nilainya, sudah muncul gitu. Iya, sudah muncul. Semisal untuk itu kan tadi mata kuliah, nah ini hubungannya mungkin sama jadwalnya Pak, ini lebih detail lagi. Nah jadwalnya ini kan kita nggak hanya belajar di BTP-nya, tapi kita juga kuliah di jurusan seni rupanya. Nah mungkin dari dua hal ini, dari jurusan sama BTP ini, itu gimana caranya kita kayak ngatur mata kuliahnya di dalam 1 minggu itu. Jadi dalam 1 minggu itu kan misal kita ada 5 hari aktif ya Pak, 5 hari aktif. Dari 5 hari itu apakah yang memanage waktunya itu adalah kita atau mungkin dari kampusnya? Oke. Jadi sebenarnya kalau yang memang programnya di luar prodi gitu ya, yang memang ambil MBKM, ambil program rep gitu ya, itu bisa jadi memang kuliahnya itu pindah ke sana, dan pindah di program tersebut. Jadi bisa jadi memang
hanya melaksanakan di sana, hanya melaksanakan di BTP seperti itu. Jadinya nggak perlu khawatir saya harus berkuliah, kecuali ada kecualinya nih, kecuali memang bobot bobot SKS-nya itu memang tidak full di dalam semester tersebut. Misalkan gini, misalkan ternyata di konversinya itu hanya 18 SKS gitu kan. Tapi berarti kan ada sisa, misalkan kalau dalam satu semester itu 20 SKS, berarti ada sisa 2 SKS dong. Nah, si 2 SKS ini tetap ada kuliah. Nah, sistem perkuliahannya biasanya nanti disesuaikan biasanya. Apakah dia kuliahnya online ataupun onsite. Tapi biasanya kalau 2 SKS mungkin akan online. Nah, seperti itu. Jadi tergantung nanti kondisinya seperti apa. Tapi kalau yang sudah berjalan di prodi seni rupa, nah itu sudah apa namanya? Kita sudah pastikan kalau mahasiswanya itu memang mengerjakan itu sepenuhnya full time gitu ya. Kayak contohnya yang KKN tematik itu kuliahnya itu kuliah full banget untuk KKN tematik. Dia benar-benar ngurusin KKN tematik. Nah, tetapi khusus yang program yang memang diselenggarakan di internal, kita tetap ada yang namanya masih ketemu dengan dosen. Maksudnya dalam arti tetap tatap layar gitu ya. Secara online gitu ya, ketemu supaya apa? Supaya paham bahwa mata kuliah yang memang sedang diikuti itu apa aja sih isinya gitu ya. Sebelum menyelenggarakan ke lapangan, karena kan itu tuh butuh waktu full ya. Kayak misalkan kemarin ke Sumedang itu bisa jadi bolak-baliknya itu sampai beberapa kali gitu kan, seperti itu. Mulai dari survei, mulai dari pelaksanaan sampai evaluasi kayak gitu. Oke. Ya, mungkin itu tadi emang penjelasannya tentang MBKM ya. Jadi benar-benar dapat insight banget kalau saya sendiri ya Pak. Jadi saya udah tahu nih kalau kayak gimananya. Nah, ini sebelum kita tutup Pak, mungkin dari Bapak sendiri itu ada nggak sih kalimat motivasi untuk teman-teman seni rupa semuanya nih buat kuliah. Nah, kan kuliah ini kan online, abis itu kita tuh mau ada yang namanya hybrid. Nah, dari Bapak Syarif sendiri ada motivasi nggak sama ke teman-teman semua? Motivasinya kayak gini. Ada, saya pernah baca gitu ya, satu bukan quote ya, mungkin hanya tulisan saja gitu ya. Dan semoga menginspirasi. Jadi kalau kita tuh ya menjadi person gitu, menjadi seorang individu itu kalau bisa jangan biasa-biasa saja gitu. Kenapa? Karena kalau kita luar biasa, berarti usaha apapun yang kita kerjakan itu menghasilkan hal luar biasa juga gitu loh. Dan juga pasti extraordinary yang berbeda dengan orang lain gitu, seperti itu. Makanya kita butuh yang namanya merencanakan itu secara luar biasa supaya hasilnya luar biasa. Nah, kalau kita misalkan kerjakan itu secara biasa, nanti hasilnya biasa seperti itu. Jadi kalau saya bilang tetap menjadi orang yang luar biasa, ya, maksudnya tidak biasa di sini, seperti itu. Nah, itu sendiri adalah kalimat itu udah quotes loh Pak. Itu quotes-nya itu udah luar biasa. Oke. Itu udah quotes. Oke. Mungkin untuk hari ini dicukupkan dulu ya Pak. Ini soalnya sudah 1 jam kita menemani teman. Dan buat kalian yang masih bingung tadi di websitenya itu apa aja sih? Nah, ini ada kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Terus untuk BTP itu ada btp.or.id ya Pak, benar ya Pak? Oke, kalian bisa ngulik-ngulik tuh di sana buat anak-anak 19 maupun sampai 21 ya. Dan mungkin ini bakal didengar sama anak-anak 2022 nanti. Iya, 2020 juga, 2021 juga. Nah, ini gimana ya, dari tadi itu pembicaraannya udah lumayan serius ya hari ini tuh. Jadi semoga semua materi yang disampaikan oleh Pak Syarif dan obrolan ringannya kita, bisa dibilang ringan atau berat ya Pak, itu bisa diserap dan bermanfaat banget untuk kalian semua. Nah, buat episode selanjutnya ini aku kasih semacam spoiler sedikit. Nah, kita ini bakal ngebicarain soal studio peminatan, salah satu peminatan. Nah, ini studio apa sih yang bakal kita ulik terlebih dahulu? Nah, pokoknya tonton terus Adam dan Hawa Semu di next week, hari Jumat tanggal 26 Agustus. Nah, itu
untuk tutup. Dan sekarang sebelum benar-benar ditutup ya, saya ada pantun yang sedikit receh tapi nggak apa-apa lah, saya yang sampaikan. Nanti jangan lupa ya ada cakepnya. Ini kucing saya nggak bisa tepuk tangan lagi. Oke. Pantunnya, pasangan istri namanya suami. Cakep. Saling sayang dan kolaboratif. Cakep. Cukup sekian episode kali ini. Semoga dapat kesan yang positif. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Pokoknya stay tune di Adam dan Hawa semua episode selanjutnya untuk bicara-bicara lagi, bisa dapat informasi lain lagi. Pokoknya tetap pantengin IG Hawa semua. Oke. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.